Selanjutnya, Ririn Karlina, hampir Ririn Kartiana. Ririn Karlina, silakan. Izin Bu. Ya, silakan Den. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Put, Diana. Pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada saya dalam memaparkan laporan aktualisasi saya. Jangan lupa juga ada mentor Bapak Dr. Haji Asmat Hafiani, MKes, dan pembimbing Bu Dr. Randa Islam Meriani, MPD. Di sini ada dua laporan saya, yaitu optimalisasi program kompetensi dalam kegiatan screening dan healthcare kompetensi wilayah untuk 2019. Kegiatan itu kegiatan pertama melakukan konsultasi dan koordinasi dengan mentor, penanggung jawab program, dan penanggung jawab anggaran terkait rencana yang akan dilakukan. Ini tahun 2018 dan tanggal 22 Oktober tahun ini. Di tetap izin kegiatan dan kegiatan yang akan dilakukan. Kepada Koordinator Anggaran Bapak Yohanes Franciscus pada tanggal 22 Oktober 2021 dan kepada Koordinator Program itu Bapak Joko Suwanto besok pada tanggal 22 Oktober 2021. Adapun nilai Ibu A Satrasi Yayasan dan kemudian tempat dan format kompetensi sebagai kompetensi jujur, berani, dan transparan. Adapun aktualisasi kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yaitu BOG, kolaborasi dan koordinasi, MASN, kebijakan, pelaksanaan kebijakan, kendala yang dihadapi itu waktu dan kesulitan. Solusinya yaitu koordinasi lewat telepon, chat, WhatsApp, dan dilakukan secara berjenjang atau bergantian. Kegiatan kedua yaitu konsultasi dengan pimpinan atau koordinator anggaran dan koordinator program perihal RTL, FK, dan RTK. Tanggal 22 dan pada tanggal 16 dengan koordinator program. Aktualisasinya, kendala di sini jadwal yang padat dari program lainnya sehingga merencanakan tim yang akan turun itu menciptakan jadwal itu sehingga biar tidak jadwalnya ditumpang. Kegiatan ketiga yaitu beritahukan nama tim, jadwal, dan waktu pelaksanaan serta tugas-tugas yang akan dilakukan kepada tim yang akan bertugas. Di sini pada tanggal 20 Oktober koordinasi dengan koordinator program dan koordinasi pada tim yang akan melaksanakan tugas melalui WA. Kendala yang terjadi yaitu jadwal yang padat dan program-program lainnya sehingga saya untuk itu membagi jadwal saya. Solusinya dan menjelaskan dengan tim lewat telepon, WhatsApp, dan berbicara secara langsung dengan berbagai. Kegiatan keempat yaitu menyiapkan perlengkapan pengajuan perjalanan dinas, surat tugas, alat-alat, obat-obat, dan form dan lain-lainnya. Yaitu pada tanggal 22 Oktober 2001 mengajukan surat perjalanan dinas, pada 1 November 2001 mengajukan surat tugas, dan pada tanggal 28 dan 30 Oktober mengajukan surat approval dan penerimaan obat. Adapun kendala yaitu banyak obat yang kosong, alat-alat yang dipakai oleh tim serta yang masuk apa saja. Solusi yang saya lakukan yaitu membeli obat yang mungkin, memakai alat-alat serta menambah data dan desktop dalam format Excel agar kita mencari dapat data. Kegiatan pertama yaitu screening dan pasien. Dan dilakukan screening healthcare itu screening pasien atau cek PTP, cek sampel TM, lanjut dengan analisa pasien, menentukan pasien, menyimpulkan hasil diagnosis, lanjut menjelaskan tentang penyakitnya, menyimpan obat, menjelaskannya, mengajukan pasien untuk pemeriksaan kembali atau pemeriksaan berulang, lanjut membuka telekomunikasi dan membuat messaging ataupun dari kepada warga. Kendalanya yaitu akses yang sulit jauh warga, terus ada warga yang
bekerja di luar wilayah, kegiatan yang banyak sehingga membutuhkan waktu, solusi untuk keluarga dan satu tempat, pergi ke tempat-tempat yang banyak warganya, serta melakukan sosialisasi atau informasi tentang kegiatan serta bekerja sama lintas sektor. Ini alat-alatnya, kalau obat-obatan, timbangan, pacemaker, karena itu mengaturkan hasil capaian kepada mentor atau koordinator program, melaporkan hasil kepada koordinator pada tanggal 17 November dan kepada mentor tanggal 23 November. Adapun hasilnya dari 322 orang yang dilakukan screening, itu ada 188 orang hipertensi dan 134 orang tidak hipertensi. Hasil yang dicapai itu screening yaitu 56,98% dahulunya kepada bulan Oktober, mencapai peningkatan yaitu 78,83% sebanyak 1.152 orang. Home care itu dari 42% menjadi 80,8%. Dan kalau adapun timbulan syarat yaitu capaian yang terdapat itu ada peningkatan sebesar itu sebanyak 21,84% dari total capaian 78,83% yang sebelumnya hanya 46,98%. Kegiatan home care juga didapatkan hasil peningkatan yaitu sebanyak 42,4%, terjadi peningkatan sebesar 38,4%. Adapun saran yang termasuk juga RTL saya di dalam tindak lanjut itu kita harus melakukan screening keluarga dengan riwayat hipertensi, karena 80% seseorang yang memiliki riwayat keluarga hipertensi itu bisa menderita hipertensi juga. Terus memonitor dengan hipertensi, membuat gejala obesitas dan mengedukasi penyuluhan hipertensi sehingga dapat menurunkan angka kejadian dan angka kematian akibat hipertensi. Mohon kata-kata yang saya inspirasi yaitu no action no change. Bila kamu ingin mengubahnya, jangan takut akan perubahan. Sekecil apapun perubahan itu, mulailah dari diri sendiri. Ini Ibu mohon izin ada video aktualisasi saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya peserta les CPNS Provinsi Kalteng angkatan 31 tahun 2021. Nama Ririn Karina, nomor daftar hadir 12, kelompok 2, UPT Puskesmas Panama. Dalam kegiatan kali ini saya akan memvisualisasikan kegiatan aktualisasi saya dalam kegiatan screening dan home care hipertensi di wilayah kerja UPT Puskesmas Panama. Untuk sampai ke Puskesmas Panamas, kita harus melalui jalur air, yaitu menelusuri Sungai Kapuas dari Kota Kapuas ke Kelurahan Panamas, Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, yaitu melalui 3 peri yang ada, itu Peri Panamas, Tarantang, dan Murung Kramat. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan jalan darat, yaitu dengan motor, hanya bisa dilalui motor saja, yaitu dengan 15 menit saja, dengan jarak 3,6 km dari Pelabuhan Peri Panamas. Nah, ini dia Pelabuhan Peri Panamas. Nanti setelah ini kita lanjut ke jalur darat dengan menggunakan motor. Hanya bisa dilalui motor karena jalannya cukup kecil, jadi dilalui dengan motor. Jarak tempuhnya tadi 3,6 km. Kegiatan aktualisasinya yaitu kita ke rumah-rumah warga dengan melakukan screening dan juga home care kepada warga-warga. Di sini terlihat dengan cara screening ya, dengan mencek tanda-tanda vital yaitu tekanan darah, berat badan, tinggi badan, lingkar perut, suhu, dan nadi. Lanjut dengan penyuluhan, yaitu di mana warga itu banyak belum paham dan mengerti tentang penyakit hipertensi. Hipertensi itu sering disebut dengan the silent killer dikarenakan tanpa gejala, dan pasien itu tidak mengetahui bahwa dia sedang mengidap hipertensi. Hipertensi itu sangat berbahaya dikarenakan dapat menimbulkan komplikasi terhadap penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan dapat menyebabkan kematian secara mendadak. Lanjut ke Kelurahan Murung Kramat yang merupakan kelurahan yang paling besar dari kelurahan lainnya. Kelurahan Murung Kramat itu terdiri dari RT 1 sampai 18. Daerahnya sangat luas, banyak warganya, namun daerahnya masih pedalaman. Di sini terlihat saya berada di Murung Kramat RT 16 dan 18, memasuki daerah yang masih dominan hutan dan sepi penduduk. Serta jalannya itu susah dilalui dengan kendaraan, jadi kita harus berjalan ke rumah-rumah warga, dan jarak antara rumah warga dan rumah warga yang lainnya itu sangat jauh. Walaupun demikian, tidak akan menyurutkan langkah kami untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Terus lanjut ke
RT selanjutnya, ini masih daerah Purwokerto juga. Di sini saya sedang memeriksa pasien, memeriksa lanjutan, di mana ibu ini ada penyakit hipertensi dan diindikasikan beliau ini ada penyakit kolesterol. Jadi saya mengecek kolesterolnya. Di sini saya udah meresepkan obat bagi ibu yang satunya. Di sini juga saya mau membagikan brosur tentang hipertensi ke warga-warga dengan melakukan sedikit penyuluhan. Pengertian screening dan home care. Sejatinya screening adalah serangkaian tes atau prosedur yang dilakukan untuk mendeteksi dini beban kesehatan atau penyakit tertentu pada seseorang untuk mengurangi risiko penyakit dan menentukan metode pengobatan apa yang paling efektif. Sedangkan home care adalah intervensi yang dilakukan dengan memberikan informasi pengobatan hipertensi secara farmakologi dan non-farmakologi. Selanjutnya itu Taranta. Ini kita ada di Peri Tarantang, Kapuas menuju Tarantang, Kelurahan Burung Kramat. Inilah situasi kegiatan screening dan home care hipertensi yang saya lakukan selama aktualisasi. Oh ya, satu lagi ada singkatan yang saya bikin sendiri, yaitu Gala Binesa. Giatkan olahraga, lakukan pemeriksaan berkala, buang rokok Anda, ikuti pengobatan berkala, niatkan untuk diet sehat sempurna, dan stres bukanlah Anda. Demikian video aktualisasi saya di tempat kerja. Saya ucapkan terima kasih pada Coach Ibu Kartianai, SMSI, Puji Bapak Ditya Indrawan, SSTP, MAP, atas bimbingan dan sarannya. Transitma kepada Bapak Mentor, Pimpinan Puskesmas, Bapak Dr. Haji Atman Hasbiani, MMKes, Koordinator Program Bapak Condro Suranto, AMDKep, Koordinator Anggaran Bapak Yohanis Franciscus SKap, yang sudah mendukung penuh dan membimbing dalam pelaksanaan aktualisasi kegiatan screening dan home care hipertensi di wilayah kerja OPT Puskesmas Panamas. Tidak lupa juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim yang bertugas dan melibatkan saya dalam programnya, yaitu Enak Ayu SSKM, Egadia AMDKep, Juliana SST, Sari Pusim AMDKep, Nas Harwi Setiawan, Nita Aulianingsi AMDKep, Mas Riani AMDKep, Nor Asia AMDKep, Zali Rahman, dan seluruh tim staf UPT Puskesmas Panamas. Terima kasih. Demikian video aktualisasi saya dalam kegiatan screening dan home care hipertensi di wilayah UPT Puskesmas Panamas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih untuk semuanya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Marigas Panamas bisa. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Ya. Stop. Oke, ya. Sebenarnya penasaran videonya Ririn tadi karena nggak ada suaranya ya. Oh, iya. Iya, nggak apa-apa sih ya Rin ya. Baik ya. Tadi ada presentasi dan juga ada video ya. Kalau videonya dikasih narasi biar lebih bagus ya. Saya rasa lebih oke lagi ya. Bisa dijelaskan lebih detail ya apa yang dilakukan, dinarasikan. Baik ya, saya memberikan kesempatan kepada Pak Mentor. Oke, selamat bertemu kembali Pak Dr. Ahmad Hasbiani, MMKes. Luar biasa beliau ini di Puskesmas Panamas ya. Baik, saya memberikan kesempatan yang pertama kepada Pak Mentor untuk memberikan testimoni dukungan ataupun penguatan dari apa yang sudah dilaksanakan oleh peserta pelatihan ini. Untuk itu kepada Pak Mentor, Pak Dr. Ahmad Hasbiani, MMKes, saya persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua peserta Zoom Latsar siang hari ini. Yang saya hormati Coach Bu Kartiana, ini salah satu teman saya dulu di rumah sakit ini. Sekarang jadi bos beliau nih di sana. Iya. Bos badannya tambah besar. Iya. Nah, dan juga untuk tim penguji Bu Isna Mariani, saya mengucapkan hal pertama yang saya ucapkan adalah terima kasih atas bimbingannya kepada coach, kepada tim penguji dan
kawan-kawan peserta juga, salah satu yang memberikan bekal latihan dasar kepada saudari Ririn Karlina yang saat ini sudah menjadi bagian dari ASN Panamas. Yang kedua, apa yang dilakukan saudari Ririn selama ini memang dari awal lewat konsultasi, penetapan waktu dan apa-apa kegiatan yang dilakukan selama Latsar. Dan sekali lagi saya mohon maaf untuk saudari Ririn, saya betul-betul tidak bisa banyak membantu karena mohon izin juga menginfokan bahwa kebetulan saya salah satu yang di kabupaten tim Satgas untuk percepatan vaksin juga di kabupaten. Tapi saya melihat semangat saudari Ririn luar biasa. Materi-materi yang diserap selama Latsar, beliau konsultasikan dengan saya. Nah, ada beberapa hal termasuk tentang materi yang penyampaian ini. Dan ada juga beberapa hal yang saya sampaikan atau usulan yang mungkin dimasukkan dalam laporan akhir pada Latsar kali ini. Jadi sebagai pimpinan saya sangat mendukung apa-apa yang menjadi terobosan atau perbaikan dalam hal pelayanan, terutama kunjungan pasien ke rumah-rumah yang selama ini hampir 2 tahun banyak tertunda karena faktor pandemi COVID kali ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Tapi apa yang saya lihat dan saya tahu sendiri juga dari hasil laporannya, mudah-mudahan saudari Ririn akan menambah semangat kami di Panamas untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ya tadi betul pesan dari coach, itu videonya sebenarnya sangat menarik itu kalau dikasih narasi. Jadi salah satu info, Panamas itu salah satu puskesmas di kecamatan kota, Bu. Tapi fasilitasnya sama dengan desa terpencil. Harus naik ferry dulu, dari ferry menuju puskes itu harus 3,5 kilo dengan jalan yang ya cukup rusak juga. Tapi itulah faktanya dan semangat kawan-kawan. Itu yang bisa saya sampaikan, terutama untuk Bu Isna yang selama ini membimbing dan memberikan arahan juga dalam hal pengujian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Apapun adanya berkat Anda, saudara kami Ririn, mendapat ilmu-ilmu yang akan dan kami harapkan bermanfaat di puskesmas kami untuk pelaksanaan harian berikutnya. Demikian dari saya. Terima kasih untuk coach dan penguji dan kawan-kawan yang ada di sini semua. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Haspiani ya untuk dukungannya dan juga harapan-harapannya untuk peserta pelatihan ini. Baik, dan selanjutnya langsung saja saya undang kembali tanggapan ataupun evaluasi dari penguji. Dipersilakan. Terima kasih yang kedua kali Ibu Coach, mentor, selamat bertemu. Meskipun saya tidak mengikuti dari awal seminar rancangan, tapi saya yakin dan percaya bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman peserta Latsar, khususnya staf Bapak, itu tidak keluar dari track yang sudah menjadi aturannya ya Pak ya. Jadi karena mereka sudah mengikuti mekanisme, kemudian juga mereka menunjukkan nilai-nilai yang mereka sudah dapatkan selama kurang lebih 3 bulan, meskipun Latsarnya itu virtual, online, tapi mereka dapat menghayati dan menyerap nilai-nilai yang
sudah diajarkan, khususnya nilai-nilai aneka yang sekarang itu dikaitkan dengan hasil dari habituasinya. Jadi Mbak Ririn, selamat, Anda sudah menyelesaikan habituasi, meskipun Ibu tidak mengikuti dari rancangan, tapi tadi Ibu sudah mengikuti apa yang sudah Anda jelaskan terkait dengan rancangan yang Anda angkat. Mohon dibuka dulu share screen dari judulnya yang sudah di ya. Tapi kalau dari tahapan sambil kita menunggu ini ya, dari tahapan-tahapan kegiatannya juga kita sudah mendapatkan poin-poin pentingnya Bu Coach, Pak Mentor. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Mentor bahwa salah satu ini kan dianggap inovasi nih ya Pak ya. Betul. Karena demografis, letak demografis wilayah Kalimantan Tengah ini yang lebih luas sungainya daripada daratan, tentu betul, juga betul sekali. Pelayanan yang diberikan oleh terutama teman-teman medis ini juga harus ekstra kenceng nih Pak ya. Nah, home care atau jemput bola istilahnya ya Pak ya, mendatangi langsung itu adalah sebuah cara gitu. Kalau mungkin karena keterbatasan tadi yang saya katakan, makanya mau lihat nih. Kalau dari sisi langkah-langkahnya Mbak Ririn, step demi step itu sudah kita dapat poinnya bahwa Anda sudah menunjukkan bahwa bagaimana sih melakukan proses pelayanan ya, pelayanan kepada publik. Jadi Anda tahu sendiri kan nilai-nilai aneka itu kan salah satunya adalah bagaimana sebagai pejabat publik, sebagai pelayan masyarakat, tentu nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang yang terkandung di dalam Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 itu Anda wujudkan sekarang ini ya. Jadi sebetulnya Pak Mentor yang pasti kan poin pentingnya adalah bagaimana nilai aneka ini diwujudkan dalam habituasinya. Betul. Ya, oke. Sekarang kita lihat kegiatannya terkait dengan mana judulnya? Judulnya mana Mbak Ririn? Sebentar. Slide pertama dulu. Oke. Supaya bisa nyambung. Oke, optimalisasi program. Oh ya. Berarti ini adalah penyakit-penyakit, mohon maaf, penyakit-penyakit yang dianggap vital gitu ya. Betul. Seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit sebetulnya itu penyakit apa ya Pak ya? Umum aja ya Pak ya? Iya, penyakit degeneratif. Betul. Iya, penyakit degeneratif. Bukan infeksi. Betul, penyakit degeneratif, tetapi kalau tidak dilakukan penanganan yang betul, penanganan secara dini apa ya, tentu juga akan berakibat fatal gitu. Kalau hipertensi tidak tidak dilakukan diseminasi yang bagus gitu kepada masyarakat, kan nanti akan berdampak kepada keluarga dan lingkungannya. Betul, penyakit yang lebih berat lagi, komplikasinya. Implikasinya benar. Yang sebetulnya yang kita lihat itu implikasi dari dampak dari penyakit regeneratif ini. Nah, jadi optimalisasi program hipertensi dalam kegiatan screening dan home care. Jadi intinya Anda memberikan pelayanan secara langsung, mendatangi atau mengunjungi langsung kepada masyarakat. Begitu ya Mbak Ririn ya? Iya, siap Bu. Iya. Sebetulnya tadi video itu jika ada narasinya itu sudah menggambarkan, tetapi Ibu sudah bisa menangkap ya secara visual apa yang Anda lakukan itu betul-betul dilakukan dengan penuh totalitas gitu. Karena Anda sudah perlihatkan bagaimana kondisi wilayah yang seperti itu Anda mampu melakukan habituasi itu secara baik. Nah, itu yang menjadi poin penting gitu ya Bu Coach ya, bahwa mau bagaimana outputnya, yang kita lihat itu adalah prosesnya. Betul. Ya, yang kita lihat adalah prosesnya. Bukan karena ini hanya tanda kutip ya, bukan ini karena hanya menggugurkan kewajiban sebagai peserta WhatsApp, tetapi ini nanti impact-nya
makanya tadi kita sudah lihat tindak lanjutnya. Ini akan menjadi, kalau bisa nanti akan menjadi sebuah program rutin ya Pak Mentor ya. Atau ini mungkin sudah menjadi program ya Pak ya? Di Kabupaten Kapuas info bahwa kita dicanangkan oleh Bapak Kadis yang namanya sistem ketuk pintu, istilah sebutannya ketupat kuning. Jadi kepanjangan itu ya, dan itu udah berjalan. Bukan ketupat kandangan Pak. Nah, itu enak itu. Kalau kandangan itu pasti enak itu. Iya, ntar bentuk-bentuknya hipertensi ya Pak ya. Salah satu yang kebetulan kan penyakit degeneratif non infeksi, diabetes, hipertensi, kalau ada komplikasi termasuk jantung. Karena wilayah yang luas, mereka pun datang ke puskesmas itu kesulitan. Jadi mudah-mudahan terobosan dari Saudari Ririn ini akan banyak membantu kita-kita, terutama masyarakat yang tidak mungkin setiap saat bisa kontrol ke puskesmas. Betul. Jadi artinya nanti ke depannya mungkin dibikinkan jadwal gitu ya Pak ya? Betul. Dibikinkan jadwal. Jadi apa yang sudah dikerjakan oleh Bu Ririn ini nanti kan akan akan lebih diperluas lagi untuk rekan-rekan sejawatnya. Nah, iya, jadi secara umum gitu ya, stressing point-nya bahwa kita udah lihat bahwa setiap tahapan itu sudah kelihatan output-nya Pak. Jadi nggak ada masalah. Ya, hanya nanti bagaimana ya. Jadi nanti tinggal tindak lanjutnya saja untuk kedepannya. Nah, tadi saya tertarik dengan ada sistem networking gitu, membangun jejaring. Iya, betul. Bahwa itu juga salah satu bentuk nilai-nilai aneka. Bahwa ketika kita membangun sebuah jejaring, tidak saja mungkin antar rekan sejawat atau apa, tetapi melalui kemitraan dengan pihak-pihak terkait, Pak. Jadi kalau melakukan home care ke daerah-daerah, kita melibatkan stakeholder ya. Stakeholder itu bisa dari pihak pemerintahan kecamatan atau teman-teman dari kader, ibu-ibu kader. Nah, benar, kader PKK, pemberdayaan perempuan ya Pak ya. Betul. Nah, itu kita bisa masuk ke situ. Itu mungkin ke depannya seperti itu, hanya tambahan saran saja Pak. Oke, terima kasih Bu, sangat bagus. Iya, betul. Baik, terima kasih Mbak Ririn, Pak Kut sekali lagi. Saya tidak ada. Oh ya, Mbak Ririn sebentar satu, saya dicatat. Metode yang Anda gunakan untuk digunakan untuk bagaimana melakukan aktualisasi, apa yang Anda gunakan sehingga tadi terkumpul? Apakah Anda gunakan wawancara atau kuesioner atau apa ini? Ini berupa wawancara Bu, screeningnya. Oh, screening. Oh, screening itu ya, wawancara terbuka ya? Iya, Bu. Oke. Oh, jadi screening ini sekaligus Anda mengumpulkan data gitu? Iya. Kita mengumpulkan data ke warga-warga, dalam artian mengecek tekanan darahnya, tinggi badan, terus suhu nadinya, baru kita cek di tabel PTM Bu. Di tabel PTM ini kan udah lihat nih, misalkan ada si A, ibunya itu mengalami indikasi resiko PTM-nya, bisa dari obesitas atau bisa juga masalah hipertensinya. Jadi cek di tabel PTM ini Bu, yang ada tabel merah, kuning, hijau, orange ini Bu. Ini berdasarkan tinggi berat badan dan tinggi badan. Ada faktor resiko yang merah itu udah bahaya kalau bisa 5. Ya. Artinya ini kan jadi rekaman medis ya, rekaman medis ya. Makanya itu kenapa Ibu bilang tadi perlu penjadwalan. Nanti kan kalau ada kunjungan siapapun ke sana itu kan punya rekam mediknya nanti untuk mengevaluasi lagi penyakit-penyakit yang dianggap bisa mendatangkan resiko buat si pasien atau si penderita. Baik, terima kasih Mbak Ririn, sukses ya. Ya, Pak Kot, Pak Dokter. Terima kasih Bu Isna. Terima kasih ya. Baik, kembali ke Ibu Kot. Ya. Baik, terima kasih Ibu Isna ya untuk evaluasinya. Saya rasa terima ya.
Iya, terima. Iya, lupa bilang Iya juga diterima. dong. Kan Dua itu belah yang tangan terbuka ya. akhirnya kalau hanya komentar diterima tidak. Nah, itu. Kalau diterima suruh ngulang lagi, waduh kasihan deh. Nah, itu makanya. Ya, Iya. baik ya. Terima, oke. Selamat ya Rin, ya sudah menyelesaikan dan diterima ya laporannya. Terima kasih Pak Mentor, Pak Terima Dokter Ahmad. kasih. Pasti penuh dengan kesibukan Pak Dokter ini dari dulu ya, selalu sibuk. Ini Bagaimana ceritanya bisnisnya lancar ya? reunian Aman. Coach ya. Bu Kartiana ini dari dulu bos saya Bu Isna. Oh iya, Kerja di rumah sakit. Ini mengangkat pedal dia sendiri yang di atas bukit. ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, terima kasih Pak Hasbiani, mantap, sukses selalu ya. Kami kembalikan. Baik ya, dan selanjutnya saya langsung bergeser ke peserta Satya ya, Satya Lumban Toruan.